Ayo, kembali ke masjid. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, ba'da salat asar kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Pada sore hari ini kita akan membacakan bab tentang babun nahyi anil manni bil atiyah wa nahwiha. Babun nahyi anil li'an. Bab yang melarang tentang melaknat atau larangan tentang melaknat. Dalam bab ini akan dibacakan hadis-hadis tentang larangan perilaku kita melaknat orang lain. Di antaranya adalah hadis yang terdapat pada dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Sabit Ad-Dhahak radhiyallahu an, wa kana min ashabis syajarah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anal mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin atau melaknat seorang yang beriman itu sama seperti membunuhnya. Jadi ketika seseorang melaknat saudaranya yang beriman, maka itu seperti membunuhnya. Saking tidak bolehnya kemudian kita melaknat seseorang tanpa sebab. Kemudian hadis yang kedua terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanbaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. Tidak pantas bagi seseorang yang baik dia menjadi seorang tukang laknat. Jadi tipe orang yang siddiq, orang yang baik, orang jujur, salah satunya adalah dia tidak pantas orang tersebut menjadi orang yang tukang melaknat, ya, melaknat orang lain. Kemudian dalam hadis yang lain masih terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu al-la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Seseorang yang suka melaknat orang lain atau tukang laknat, maka dia tidak akan menjadi penolong dan juga tidak akan menjadi seorang saksi pada hari kiamat. Maka sungguh rugi ya orang yang suka melaknat orang lain, karena dia tidak akan bisa menolong orang lain, bahkan tidak pantas dijadikan saksi pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain terdapat dalam Sunan Abi Dawud dan Imam Tirmidzi dari Samrah bin Jundub radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bi la'natillah wala bi ghadabihi wala bin nar. Artinya janganlah kalian saling melaknat dengan laknatnya Allah, dan juga jangan saling melaknat dengan kemurkaannya Allah ataupun dengan api neraka, karena itu adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun misalnya Allah melaknat bagi iblis, syaitan ataupun yang membangkang, itu haknya Allah. Kemudian manusia ya tidak berhak melaknat dengan laknatnya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain dalam kitab Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'ani, tidaklah termasuk orang yang beriman
orang yang suka mencaci. Orang suka mencaci maki, ya, berkata kotor. Kemudian walal la'an, juga tidak termasuk orang yang beriman adalah orang yang tukang laknat. Kemudian walal fahish, tidak termasuk orang yang beriman adalah yang berkata kotor, berkata yang tidak pantas. Kemudian walal badi, tidak pun termasuk orang yang beriman adalah yang berkata-kata buruk. Inilah sifat-sifat yang tidak pantas dimiliki oleh orang yang beriman, yaitu orang yang mencaci maki, orang yang gampang melaknat, terus ngomongnya juga kotor, kemudian bicaranya atau berkatanya juga buruk. Ini adalah sifat-sifat yang tidak pantas dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis, masih dalam hadis Sunan Abi Dawud dari Abi Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ilas sama. Sungguhnya ketika seorang hamba dia melaknat orang lain, maka kalimat atau laknat itu naik ke langit. Jadi kalau ada yang melaknat orang lain, laknatnya itu naik ke langit. Kemudian fatuglaku abwabus sama dunaha. Ketika laknat itu naik ke langit, tertutuplah pintu-pintu langit. Kemudian summatuh bitu ilal ar, karena ditolak di langit, pintu-pintunya dikunci, turun kemudian laknat itu ke bumi, turun lagi. Fatuglaku abwabuha dunaha, ternyata bumi pun tidak menerima laknat itu. Summa ta'khudu yaminan wa shimalan, dia bolak-balik ke kiri ke kanan. Fa idza lam tajid masagon raja'at ilal ladzi lu'ina. Ketika laknat itu kemudian tidak pantas, ya, tidak pantas kembali kepada yang dilaknat, ataupun laknat itu tidak pas untuk orang yang dilaknatnya, fa in kana ahlan lidzalika wa illa raja'at ila qailaha. Kalau kondisinya seperti itu, naik ke langit ditolak, turun ke bumi kemudian ditolak, terus kemudian disampaikan kepada yang dilaknatnya juga tidak pantas, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Inilah, ya, jadi laknat itu, kalimat laknat itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Jadi artinya apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita. Ya, kalau kalimat laknat itu kemudian diucapkan, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Kemudian yang terakhir dalam kitab Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaih. Ini menegaskan tentang hadis yang sebelumnya. Siapa yang melaknat seseorang, kemudian orang yang dilaknat itu tidak pantas mendapatkannya, maka laknat itu akan kembali kepadanya. Jadi nanti dalam pembahasannya akan dibahas, ya, artinya laknat ini kemudian tidak mutlak seluruhnya tidak boleh. Ada orang-orang ataupun hal-hal yang kemudian pantas untuk dilaknat, ya. Nah, kalau laknat itu tidak pas, tidak pantas didapatkan, maka laknat itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Maka hati-hati dalam hal ini ketika kita berbicara, ketika kita berucap, jangan gampang kemudian mengucapkan kalimat laknat, ya. Melaknat itu artinya bahasa mungkin kita itu nyumpahin, ya, nyumpahin orang lain dengan ucapan-ucapan buruk, ya, itu laknat, ya. Itu bahasa pergaulan kita sehari-hari, bahasanya adalah seperti nyumpahin orang lain dengan keburukan. Kalau sumpah ataupun bahasa laknat itu tidak pantas didapatkan oleh orangnya, maka itu akan kembali kepada kita, orang yang mengucapkannya. Maka hati-hati dalam hal ini.
Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan pembacaan kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.